Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pertemuan pertama membahas Ashabul Kahfi. Yang sebelumnya kita membahas Bal'am bin Bawra. Sudah saya sampaikan sebelumnya kalau Bal'am bin Bawra itu cerita yang memakili tentang penjilatnya seseorang kepada penguasa. Kalau untuk Ashabul Kahfi ini adalah perlawanan kepada penguasa. Suatu bulan yang lalu saya sampaikan di poin ini, kenapa Ashabul Kahfi itu mereka bersembunyi di dalam gua. Sudah saya sampaikan mereka bukan melarikan diri, bukan. Mereka bukan melarikan diri. Dan kita paham bahwa masa hidup di mana Ashabul Kahfi tinggal itu penguasanya sangat zalim, kafir, musyrik, dan rakyatnya juga begitu. Maka di ayat yang ke-10 kita bisa melihat, yang kemarin dulu sudah kita bahas, bahwa Ashabul Kahfi itu ke gua itu adalah an-nasababa iwaihim ilal kahfi kana tahassunan wa taharruzan. Jadi tahassunan wa taharruzan, ya, di dalam rangka untuk menjaga, membentengi min fitnati qaumihim lahum. Jadi dalam rangka untuk membentengi, menjaga diri supaya terhindar daripada fitnah, supaya tidak sampai terkontaminasi dengan akidah yang ada pada waktu itu. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'atnahum lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada. Ada yang menarik ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata doroba. Doroba itu kan kalau secara linguistik tekstual, yang namanya doroba itu artinya kan memukul. Artinya memukul. Kita lihat di poin nomor 4. Annal hikmata minad darbi ala adhanihim hatta la yasma'u man hawlahum. Doroba itu kan artinya memukul. Kita tidak bisa menerjemahkan kata-kata doroba di ayat yang ke-11 itu dengan arti memukul, bukan. Jadi makna memukul yang kemudian diletakkan pada telinga itu menunjukkan pada posisi wa hadza yadullu ala anna naumahum kana amiqan.
dan kami tutup telinga mereka beberapa tahun di dalam gua itu. Kata-kata doroba yang diletakkan di sini ini menunjukkan bahwa Allah betul-betul membuat mereka itu tidur yang sangat dalam, sehingga mereka tidak mendengar apapun yang ada di sekeliling mereka. Itu yang dia poin nomor 4. Anal hikmata minad darbi ala adanihim, itu ada kalimat hatta la yasma'u man haulahu, sampai mereka itu tidak mendengar apapun siapapun yang ada di sekeliling mereka. Ini wahadza yadullu ala anna naumahum kana amiqan. Ini menunjukkan bahwa tidurnya mereka Ashabul Kahfi ini betul-betul amiqan, lelapnya sudah di atas rata-rata, lelapnya di atas rata-rata, dan itu nyampe 309 tahun. 1 bulan yang lalu sudah saya bilang Ashabul Kahfi bukan mati, beda dengan Uzair yang dimatikan selama 100 tahun. Ini bukan mati tapi ditidurkan selama 309 tahun. Ini termasuk kemuliaan, ini termasuk karamah kalau dalam bahasa kita ya. Karamatullahi ta'ala li ashabil kahfi. Apa ada orang yang bisa tidur sampai selama itu, sampai 309 tahun? Apa ada orang yang tidur sampai selama itu? Ini yang kita sebut dengan karamah. Yang kita sebut dengan karamah. Uzair itu pun juga mendapatkan karamah. Apa ada orang yang mati selama 100 tahun kemudian hidup lagi dan bisa ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya tulang belulang keledai yang selama 100 tahun itu sudah hancur bisa kembali lagi? Itulah yang namanya karamah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang namanya karamah itu beda dengan yang namanya yang seringkali kita pahami di pondok-pondok itu. Kalau saya dulu di pondok, ayo belajar karamah. Belajar karamah dimaksudkan di pondok pada waktu itu ya belajar bisa ngambil ini, ngambil macan, tingkahnya kayak macan gitu ya. Ngambil singo, tingkahnya kayak singo gitu. Kemudian tahan nafas, kemudian ada orang memukul mental, bukan begitu. Dan yang namanya karamah itu bukan sesuatu yang diusahakan. Ini nanti juga kita akan pahami di kisahnya Khidir. Belum kita pahami ya Khidir ya, belum kita bahas. Di dalam kisahnya Nabi Khidir nanti ada ilmu muktasab dan ada ilmu laduni, akan kita bahas di sana itu. Ini karamahnya Allah. Ditidurkan selama 309 tahun, bukan mati. Kemudian yang kedua, istijabatullahi li du'ai man da'ahu. Ini adalah pengabulan Allah terhadap doa bagi orang yang berdoa kepadanya. Kita amati Bapak di ayat yang ke-10, sebelum Ashabul Kahfi itu ditidurkan, sebelum Ashabul Kahfi itu ditidurkan selama 309 tahun, Ashabul Kahfi itu berdoa kepada Allah supaya mendapatkan petunjuk. Kira-kira apa yang bisa dilakukan di dalam menghadapi penguasa yang super zalim itu, masyarakat yang super zalim dan musyrik itu, kira-kira apa yang harus dilakukan? Dan Allah mengabulkan doa itu. Ternyata pengabulan Allah adalah dengan cara dia ditidurkan, dan nantinya setelah 309 tahun dia bangun, 7 orang ini bangun, dan itu pas ketika ada salah seorang yang diutus ke kota untuk membeli makanan, dan mereka tidak sadar itu, dan ternyata uang yang mereka beli itu sudah kedaluarsa. Disitulah kemudian tersebar ini adalah Ashabul Kahfi, dan ternyata masyarakatnya dan kepemimpinan yang ada muncul pada waktu itu sudah berubah, sudah beriman. Nah, inilah salah satu petunjuk Allah. Inilah dikabulkannya doa Ashabul Kahfi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa itu memang senjatanya orang mukmin. Ad-du'a'u
silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Dan itu menunjukkan bahwa kita memang betul-betul butuh kepada Allah. Dalam posisi yang memang betul-betul kepepet, betul-betul posisi yang betul-betul kepepet, di situ Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa. Apalagi kalau dalam posisi kita dalam didolimi. Ini Ashabul Kahfi itu termasuk orang-orang yang didolimi, orang-orang yang dikriminalisasi, orang-orang yang dikuyo-kuyo, dikejar-kejar. Pokoknya kalau tidak mau mengikuti aturannya pemerintah, bunuh. Ini Ashabul Kahfi termasuk orang-orang yang kuat. Kira-kira kita sudah mengalami sekarang seperti yang itu benda itu. Ya, Masya Allah. Ya, jadi sejarah akan terus berulang. Sejarah akan terus berulang, berputar, berulang. Sejarah akan terus berputar. Ya, zaman seperti Ashabul Kahfi akan terjadi terus, akan terus terjadi semacam itu. Termasuk nanti akan kita bahas di kisah Ashabul Ukhdud. Itu juga berhadapan dengan penguasa-penguasa yang luar biasa ini. Ashabul Ukhdud. Maka kita sebagai orang Islam itu berdoa kepada Allah. Janjinya Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan yang ketiga. Anna fi naumihim hifdun liqulubihim minal ittirabi wal khawfi wa hifdun lahum min qaumihim waliyakuna ayatun bayyinatun waliyakuna ayatan bayyinatan, karena khobarnya kana jadi pakai nasab ya. Sesungguhnya di dalam tidurnya Ashabul Kahfi itu adalah hifdun, penjagaan minat turabi wal khawfi, dari rasa takut, rasa khawatir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga Ashabul Kahfi. Saya jadi ingat dengan salah satu hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalimat ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujahaka. Jadi jagalah Allah, maka Allah itu akan menjagamu ya. Dan kemudian jagalah Allah, maka engkau akan menemukan Allah itu di depanmu. Itu hampir sama juga di dalam Al-Quran, intan surullah yan surkum. Ashabul Kahfi 7 orang ini, mereka adalah orang yang militan, orang yang betul-betul berjuang untuk agama. Meskipun yang dihadapi adalah penguasa yang punya kekuatan yang begitu luar biasa, meskipun yang dihadapi adalah masyarakat yang super musyriknya, kafirnya, tapi Ashabul Kahfi ini tetap berjuang luar biasa. Walaupun 7 orang ini pun kemudian secara tenaga, secara kuantitas itu juga kalah otomatis, dan mereka kemudian pergi ke gua. Lah, berkenaan dengan hadis yang saya katakan tadi, ihfadillah yahfadka. Orang yang memang betul-betul berusaha menjaga syariatnya Allah, menjaga agama Allah, maka pasti Allah akan menjaga itu. Saya yakin, hakul yakin. Dan ini yang sudah kemudian dialami oleh Ashabul Kahfi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita bisa melihat di ayat-ayat berikutnya kan, kenapa gua itu kok sampai luar biasa kan? Gua itu kan tidak menghadap ke barat, juga tidak menghadap ke timur. Dan kemudian tubuhnya Ashabul Kahfi itu oleh Allah senantiasa dibolak-balik. Jadi yang namanya tubuhnya Ashabul Kahfi itu tidak langsung terkena matahari, dan di depannya itu ada anjingnya dia, sehingga orang itu kalau melihat itu sebenarnya seolah-olah Ashabul Kahfi itu tidak tidur. Mereka melihat anjingnya Ashabul Kahfi, mereka takut dan mereka lari. Itu diantara penjagaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita bahas di ayat-ayat berikutnya. Ini namanya hifdun ya. Dan Allah menjaga manusia, Allah menjaga hamba-hambanya yang berjuang itu dengan cara-cara Allah sendiri, dengan cara-cara Allah Subhanahu. Itu kalau boleh kita katakan wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, maka Allah pun akan membuat makar dengan caranya Allah sendiri.
Kalau di dalam kisahnya Ashabul Kahfi ini pemerintahnya membuat makar, rakyatnya membuat makar, maka Allah memberikan makarnya tersendiri dengan cara ditidurkan dan seterusnya. Itulah yang namanya intan surullaha yansurkum. Yang bisa kita ambil itu kan Ashabul Kahfi ini kuatnya luar biasa menjaga akidah. Nah kita ini kadang-kala hidup di tengah-tengah masyarakat yang semacam ini gampang sekali terkena penyakit imma'ah. Apa imma'ah? Imma'ah itu adalah penyakit yang suka ikut-ikutan, tidak punya prinsip. Sementara Ashabul Kahfi ini tidak imma'ah, tidak ikut-ikutan, dan dia tetap punya prinsip. Meskipun dia harus dikriminalisasi, meskipun dia harus dikuyo-kuyo dan seterusnya, tetap iman ada di dalam hati. Itu Ashabul Kahfi, luar biasa. Imma'ah dalam pada zaman sekarang ini memang imma'ah itu yang memang luar biasa, yang menyerang. Sampai Nabi mengatakan latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu hujra dabbin nataba'tumuhum, bahwa pasti kalian nanti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Shibran bi shibrin, satu jengkal demi satu jengkal, dira'an bi dira'in, satu hasta demi satu hasta, sampai mereka itu laudakhalu hujradabbin latabatumuhum, dan andai kata mereka itu masuk ke lubang biawak, kalian pasti akan mengikuti. Para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, al yahudu wan nasara, apakah mereka itu adalah Yahudi dan Nasara? Nabi mengatakan, faman, siapa lagi? Ini Ashabul Kahfi ini sebuah bentuk lambang tidak terkenanya penyakit imma'ah dan sanggup untuk mempertahankan prinsip. Dan yang namanya imma'ah itu bisa kena pada akidah, akhlak, ibadah, ataupun hal-hal yang lain. Ikut-ikutan, iku ngene melok ngene, iku ngene melok ngene, iku ngene melok ngene. Itu imma'ah namanya. Ashabul Kahfi ini tidak. Prinsip iki Islam, ini akidah, putih ya putih, hitam ya hitam, tidak ada yang namanya abu-abu. Itu Ashabul Kahfi. Kita seringkali yang mana? Hitam atau abu-abu, atau mungkin kita putih terus. Yang muncul di sekarang ini yang banyak jadi abu-abu. Mau putih ya tidak berani, mau hitam ya nggak berani, akhirnya maunya jadi abu-abu. Dan posisi sekarang itu mencari amannya masing-masing, mencari amannya pribadi sendiri-sendiri demi kepentingannya masing-masing. Ashabul Kahfi tidak. Ya, kalau memang posisinya memang ini dakwah, ya dakwah. Memang posisinya ini amar ma'ruf nahi munkar, ya amar ma'ruf nahi munkar. Dan kemudian diselamatkan oleh Allah, ya, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah sampai ditidurkan selama 309 tahun. Yang bisa kita tiru dari Ashabul Kahfi ini ya militansi menahan, menjaga akidah dan prinsip ini. Dan imma'ah itu bisa kita ambil diantaranya dengan kita punya keilmuan. Ya, dengan ilmu itu kita bisa paham mana yang putih, mana yang hitam, mana yang abu-abu. Dengan ilmu itu bisa kita paham mana yang kafir, mana yang musyrik, mana yang mukmin, mana yang munafik. Itu ilmu. Makanya al ilmu qoblal amal. Saya sambung pada konteksnya ya. Pada konteks sekarang ini, kalau seperti pada zaman yang terjadi seperti Ashabul Kahfi, yang saya kira memang zaman seperti Ashabul Kahfi pada zaman kita ini juga sama, sehingga muncul 4 hal yang nanti itu disampaikan oleh Rasulullah di akhir zaman. Muncul 4 model begini nih. Apa? Mayabqa al-islamu illa ismuhu, ya, akan muncul begitu. Ini pernah saya sampaikan, saya ulang lagi, bahwa nanti itu Islam tidak tersisa kecuali namanya saja. Islam masih ada, tapi pada posisinya semakin banyak umat Islam itu yang tidak mau tahu dengan agamanya. Sudah semakin tidak mau tahu dengan agamanya. Mereka tidak ada ghirah untuk mempelajari agamanya. Ada lagi yang kedua namanya maya baqa al-Qur'anu illa rasmuhu. Tidaklah tersisa Al-Quran itu kecuali tinggal tulisannya saja.
Di antara pemahamannya adalah semakin banyak orang Islam itu yang tidak memahami ayat-ayat Al-Quran dan semakin jauh dengan Al-Quran. Termasuk juga wa masajituhum amiratun wa hiya qarabun minal huda. Dan nanti masjid-masjidnya umat Islam itu rame tapi justru jauh daripada petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ramenya bukan karena faktor ibadah dan seterusnya, tapi faktor-faktor duniawi. Dan yang keempat ini yang terjadi, wa ulama'uhum syarrun nasi min tahti adimis sama wa min indihim takhruju al fitnah. Nanti akan ulama-ulama mereka, ulama-ulamanya orang Islam itu adalah syarrun nas, sejelek-jeleknya manusia. Min tahti adimis sama, yang ada di bawah kolong langit ini. Wa min indihim takhruju al fitnah. Dari ulama-ulama tersebut itulah muncul fitnah-fitnah, kekacauan, fitnah itu munculnya justru dari ulama itu. Ya karena pada posisi zaman seperti yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi itu. Dan ini kembali pada konteks kisah sebelumnya kita bahas, namanya Bal'am bin Bawra. Sama kan kisahnya, zaman yang dialami oleh Ashabul Kahfi dengan zaman yang dialami oleh Bal'am bin Bawra ketika dia hidup di suatu daerah itu sama. Bedanya kalau Bal'am bin Bawra dikasih jabatan, ya, dikasih harta, dia akhirnya melawan Nabi Musa, habis imannya dia. Tapi kalau untuk Ashabul Kahfi, dia melawan betul dengan kekuasaan yang zalim semacam itu. Dia melawan dan tetap mempertahankan akidahnya. Itu Ashabul Kahfi. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang itulah yang terjadi. Termasuk yang ulama-ulama yang muncul adalah ulama-ulama su' yang mereka itu demi kepentingannya. Ya nanti akan muncul innalladzina yaktumuna ma anjalallah. Dan kemudian apa? Wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Mereka akan menyembunyikan ayat-ayat Allah. Yang putih disembunyikan, yang muncul abu-abu, dan muncul apa? Wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Dan mereka itu kemudian akan memperjualbelikan ayat-ayat Allah itu. Masya Allah. Ya ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nara itu. Dan sebenarnya yang mereka makan itu ya adalah an-nar, neraka, api dan seterusnya. Baik, kita tiru yang namanya Ashabul Kahfi. Allah melindungi Ashabul Kahfi dengan ditidurkan. Wa hifdzulahum min qaumihim waliyakuna ayatan bayyinatan. Dan Allah melindungi, menjaga mereka Ashabul Kahfi dari kaumnya Ashabul Kahfi. Tadi sudah saya katakan berkali-kali, kaumnya Ashabul Kahfi itu musyrik, kafir, bejat, insyaallah. Dan ditidurkan itu diantaranya di samping menjaga Ashabul Kahfi juga apa? Waliyakuna ayatan bayyinatan. Di dalam rangka untuk Allah itu menunjukkan, dan Ashabul Kahfi ini merupakan ayatan, tanda-tanda kekuasaan Allah, bayyinatan yang jelas, yang nyata. Saya yakin kita yang ada di sini ini beriman tentang ditidurkannya Ashabul Kahfi. Saya yakin itu. Jangan tiru-tiru orang-orang liberal. Orang-orang liberal dengan ayat-ayat model begini ini mereka cenderung menolak. Karena yang dipakai adalah logika. Kok bisa 309 tahun mereka tidur? Kok bisa Uzair 100 tahun tidur dibangunkan? Orang-orang liberal, orang-orang komunis itu tidak percaya dengan hal semacam ini. Artikel yang sering saya baca tentang mereka, sampai mereka kemudian menafikan kekuatan Nabi Musa yang memukulkan tongkatnya untuk membelah lautan. Menurut mereka itu tidak mungkin. Menurut mereka tidak mungkin. Dan itu juga lah yang muncul pada saat era-era kita sekarang hidup. Kenapa ada ayat-ayat yang muncul semacam ini? Ini ujian buat kita Bapak Ibu. Ayat-ayat yang model semacam ini adalah ujian bagi kita. Makanya kemarin di ayat yang kita bahas, ayat yang kita bahas di awal, ya, di ayat yang kita bahas di awal, yakni di ayat yang nomor 9 itu. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba.
Kemarin sudah kita bahas konteksnya semacam itu. Kalau orang-orang Islam, orang-orang yang mukmin tentang hal yang semacam ini tidak kaget, Pak. Di tulisan yang merah yang nomor 2 itu, laisa fi qissati ashabil kahfi, itu ajabun. Dalam posisi yang namanya kisah ashabul kahfi itu bukan sesuatu yang mengherankan, Pak. Bagi orang Islam itu bukan sesuatu yang mengherankan. Dan tidak harus dibuktikan secara empiris, tidak usah. Karena kita yakin yang namanya Al-Qur'an itu tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Di ayat yang kedua di surat As-Sajdah, tanzilul kitabi, ya ada, betul begitu bunyinya ya. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Di situ ada kalimat la raiba fihi. Kalau di dalam Al-Baqarah ayat yang kedua juga begitu. Dalikal kitabu la raiba fihi. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan sesuatu yang mengherankan buat kita. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ayatan bayyinatan. Dan ketika kita, sekali lagi saya ulang, ketika kita membaca kisah yang model semacam ini, tidak perlu kita heran. Jangan pakai logika, tidak matuk. Kalau kita pakai logika pasti kita akan ngomong, loh, kok iso tidur 309 tahun? Kok bisa? Kok bisa? Akhirnya muncul keraguan-raguan. Kalau kita la raiba fi, tidak ada keraguan-raguan di dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau kita mau main ilmiah-ilmiahan, ya, seperti yang dituntut oleh orang-orang liberal itu, kita katakan bahwa namanya Al-Qur'an itu sifatnya mutawatir, Pak. Apa mutawatir? Itu kan makanya kemudian di konteks usul fikih ulumul Quran itu ada qat'iyud dilalah dan ada qat'iyun nuzul. Itu kan ya. Sifatnya adalah mutawatir Al-Qur'an itu. Dan sistemnya pada waktu itu menghafal, tahfidz. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, hafal, maka kemudian para sahabat pun juga akan ikut menghafal. Kalau umpamanya pada zaman itu ada 500 sahabat, maka 500 sahabat itu akan menghafal ayat yang sama, surat yang sama, dan tidak mungkin ada kesepakatan untuk dusta. 500 katakanlah itu hafal Al-Quran. Kemudian mereka punya murid namanya tabi'in. Tabi'in juga menghafal sampai pada era kita sekarang, sehingga yang namanya Al-Quran itu mutawatir, sehingga la raiba fi. Dan itu kemudian juga sudah kita lihat posisinya, Al-Quran yang pertama dicetak sampai hari ini pun juga tidak ada perbedaan. Beda dengan kitab yang lain ya, beda penerbit, beda terjemah, beda penerbit, beda makna. Clear ya? Ini adalah ayatan bayyinatan. Ashabul kahfi ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan kita itu adalah idza dzukirallahu wajilat idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Itu kalau orang-orang Islam itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka pasti dia nanti bertambah imannya. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil saya singkat-singkat ya Bapak. Jenengan amati di ayat berikutnya itu, summa ba'atsnahum. Tsumma ba'atsna. Kita paham yang namanya ba'atsa itu berarti membangkitkan. Kalau bangun itu dalam bahasa Arabnya kan al-istiqadi, yastaiqidu. Yastaiqidu itu artinya bangun. Tapi yang menarik di ayat ini Allah menggunakan ba'atsna. Ada sesuatu. Apakah kita kira-kira janggal dengan kata-kata ba'atha? Tidur oleh Allah Subhanahu wa taala itu pas ketika Allah membangunkan Ashabul Kahfi, Allah memakai kata-kata ba'atha. Kenapa Allah tidak menggunakan kata-kata nastaiqidu, yastaiqidu, tapi Allah menggunakan ba'atha? Dan kalau kita amati di dalam Al-Quran, kata-kata ba'atha itu selalu diletakkan pada posisi orang yang mati. Nomor 5, annallaha samma
al-istiqadha minan naumi ba'tsan. Sesungguhnya Allah menamakan al-istiqad. Al-istiqad itu bangun dari tidur. Minan naumi ba'tsan atau bi'tsan. Bi'tsan atau ba'tsan, yang betul ba'tsan. Kalau bi'tsan nanti artinya golongan. Allah menamakan bangun dari tidur itu dengan kebangkitan. Loh, apa sih rahasianya? Kenapa? Li'anan nauma wafatun. Karena yang namanya tidur itu adalah kematian. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah yang mewafatkan kamu pada waktu malam hari. Ternyata yang disebut dengan yatawaffa itu artinya tidur. Apakah sama mati dengan tidur? Wa a'lam bishawab. Wa a'lam bishawab. Kenapa Allah menyebut yang namanya tidur itu adalah kematian? Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam posisinya untuk menidurkan semacam itu di dalam rangka untuk lina'lama ayyul hisbaini ahsali malabithu amada. Ayat yang model semacam itu jenengan ndak usah pakai logika lagi. Ada kalimat lina'lama supaya kami itu ngerti. Jangan-jangan kita itu memahami kalau pakai kalimat lina'lama supaya kami tahu, itu seolah-olah akan muncul bahwa Allah itu tidak tahu. Betul ya? Sama dengan konteksnya Allah itu menggunakan nahnu. Nahnu. Kenapa Allah tidak menggunakan ana? Ini tekstual dalam konteks. Coba jenengan amati fadharabna. Kenapa Allah tidak menggunakan fadharabtu? Di sini lina lama. Kenapa Allah tidak menggunakan li'alama? Ya, ada dua posisi di sini. Orang-orang ketika ingin memurtadkan umat Islam itu biasanya menggunakan kata-kata model begini nih, Pak. Kayak inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharun. Kenapa Allah menggunakan jamak kami? Maka kami tutup telinga mereka. Lah kenapa kami? Kenapa Allah tidak menggunakan maka saya tutup telinganya? Ini ketika kita tidak punya keilmuan basic bahasa Arab dan kemudian kita diberikan subhat, bisa murtad kita itu. Dan itu yang terjadi sekarang. Jadi kalau menggunakan nahnu di sini posisinya adalah pada posisinya li ta'zim. Bukan menunjukkan Allah lebih dari satu, tapi li ta'zim, menunjukkan pada posisi kekuatan Allah, keagungan Allah. Di samping itu kalau kita mengamati ayat-ayat yang biasanya memakai nahnu, itu ada musyarakah. Musyarakah artinya melibatkan malaikat di dalam hal semacam itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anzalna, kami menurunkan. Itu memakai musyarakah. Siapa yang menurunkan? Malaikat Jibril. Itu yang harus kita pahami. Tapi tetap Allah satu. Kemudian kata-kata yang semacam ini juga ada kata-kata lina'lama. Jangan sampai kita salah paham bahwa Allah tidak mengetahui sama sekali. Bukan, itu secara linguistik saja. Dan Allah itu maha mengetahui. Ini maka kita lihat di poin nomor 6, annallaha alimun bikulli syai' wal muradu biqaulihi ba'atnahum lina'lama ay lina'lama ay ilma dzuhurin wa musyahidatin. Jadi bukan karena Allah tidak tahu. Karena Allah itu al-alim, karena Allah itu al-basyir, karena Allah itu al-muhit, karena Allah itu al-hafiz. Ini menunjukkan pada posisi Allah itu mengetahui secara zahir dan musyahadah. Ini ayat-ayat model semacam ini harus kita betul-betul kita. Kemudian yang ketujuh, tatajalla fi hadhil qissah kamalu qudratillahi wa hikmatuhu wa rahmatuhu wa ihatatu ilmihi bi kulli syai'. Ya, jelas di dalam kisah semacam ini apa? Kamalul qudratillah, kesempurnaan
kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Mana yang menunjukkan kekuasaan Allah? Mampu menidurkan 309 tahun. Wa hikmatuhu, mana hikmahnya Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan perlindungan dengan cara tidur. Di situ sebagai ayatan bayinatan. Wa rahmatu, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Dia dilindungi oleh Allah dan kemudian nanti akan dibangunkan lagi dan dia meneruskan dakwahnya. Dan kita ini Masya Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahu oleh Allah dengan ayat-ayat semacam ini, kita bersyukur kepada Allah. Dengan semakin paham dengan keilmuan semacam ini, ilmu kita semakin kuat. Lanjut. Ada yang perlu kita diskusikan dulu sebelum saya lanjut ke poin ayat 13. Kurang 7 menit atau kurang 10 menit. Biasanya langsung saya bablas riwayat gitu, udah ada diskusi. Ada diskusi? Ada yang disampaikan? Ya. Masya Allah. Okay. Kalau yang namanya ana itu artinya saya, mutakalim wahdah, mutakalim wahdah, saya. Sementara kemudian nahnu itu adalah musyarakah, kami. Jadi ada sebuah perbedaan di situ. Saya katakan sejak awal, kalau kata-kata ana itu menunjukkan pada konteks satu. Sementara nahnu yang digunakan, saya katakan tadi, bukan berarti konteksnya kemudian Allah itu jamak. Walaupun nahnu itu menunjukkan jamak, tapi maknanya bukan dipahami Allah lebih dari satu. Ada dua alasan tadi kenapa Allah menggunakan nahnu tadi saya katakan. Yaitu satu, li ta'dzim, untuk mengagungkan Allah, mengagungkan dirinya. Kemudian yang kedua ada musyarakahnya, Allah melibatkan malaikat di dalam konteks kegiatan yang dimaksud. Jadi kalau ana itu saya, maka nanti la ilaha illa ana fa'budni. Itu Allah kalau baru di situ baru pakai ana. La ilaha illa ana fa'budni. Allah tidak menggunakan fa'buduni dan seterusnya, tapi fa'budni. Baik, itu bedanya itu nahnu sama ana. Maka di sini di poin ayat 13 diterangkan lagi di sini. Saya terangkan lagi, langsung masuk. Anna kulla iril jam'i al-mansubati ilallahi al-muradu biha at-ta'dzimu liqaulihi nahnu. Nah ini. Jadi setiap domir jamak, setiap domir jamak yang itu dinisbatkan kepada Allah, maka al-muradu biha at-ta'dzim. Maka yang dimaksud daripada domir jamak itu adalah untuk litakdim, pengagungan kepada Allah. Liqaulihi nahnu. Di ayat nomor 13 ada kalimat nahnu naqussu alaika. Kenapa Allah tidak mengatakan ana aqussu alaika? Ini bukan berarti menunjukkan Allah lebih dari satu, tapi ini untuk apa? Litakdim. Di poin nomor 1 Pak, poin nomor 1, al muradu biha at-ta'dzimu liqaulihi nahnu. Itu jawaban saya. Ada yang lain? Ada diskusikan lain? Tidak ada? Baik, tidak ada. Baik, saya jawab di ayat berikutnya. Ini tak bukakan ya, di ayat berikutnya. Baik, ini di nah ini ayat 17 sampai 18. Di situ ada kalimat begini. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasidi. Lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara. Apa artinya di situ? Di sini kita lihat terjemahannya.
Jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Jadi posisinya begini, ilat hukumnya kita lihat. Jadi yang namanya Ashabul Kahfi ini pintunya daripada gua ini tidak menghadap ke timur, tidak menghadap ke barat. Tidak menghadap ke timur, tidak menghadap ke barat. Itu jelas ya. Jadi watara syamsa idza tala'at tazawaru an kafihim datal yamini wa idza gharabat taqriduhum datas shimal. Wa hum fi fajwatim min. Ini. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu di sini. Wa nuqallibuhum datal yamini wa datas shimal. Allah membolak-balik itu. Sehingga orang itu melihat seolah-olah di goa itu dia tidak tidur tapi bergerak dan aktif. Dan matahari tidak langsung mengena pada tubuh mereka. Sehingga yang namanya tubuh mereka tetap seger, tidak bosok, tidak hancur. Jadi sejuk. Dan posisi kita itu kan kalau mengawetkan sesuatu kan dengan dingin itu kan, dengan dingin. Matahari tidak langsung mengena tubuh mereka karena tidak menghadap ke timur dan barat. Lah, kemudian di pintu goa itu di sini kita bisa melihat wa kalbuhum basitun diraihi bil wasit. Dan apa namanya? Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu goa. Di sini ada dua hal kenapa mereka takut ketika melihat Ashabul Kahfi di dalam itu. Yang satu, posisinya ada anjing itu tadi. Anjingnya luar biasa. Ar-Raqim, dia ada di depan gua. Seolah-olah anjing itu adalah hidup. Nah, mereka tentunya dengan melihat anjing yang luar biasa itu kemudian yang kedua, di situ tadi ada wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Allah membolak-balik. Seolah-olah Ashabul Kahfi di dalam itu tidak tidur, aktif bergerak. Inilah yang membuat orang pas ketika lewat di situ menganggap di situ ada orang hidup, ada orang aktivitas, dan situ ada anjing yang menakutkan. Itulah diantara ilat hukum kenapa mereka itu punya rasa takut ketika melihat Ashabul Kahfi. Sehingga sampai 309 tahun aman, tidak terganggu sama sekali. Itu diantara ilat hukumnya. Nanti akan kita bahas di ayat 17 insya Allah. Di ayat 17 sama 18. Ini termasuk memang luar biasa, termasuk luar biasanya Allah. Sehingga tubuh yang 309 tahun tidur itu tidak hancur. Tidak hancur kan? 309 tahun tubuh itu masih utuh. Ya diantaranya itu tadi, tidak langsung terkena matahari, ya, sejuk di dalam gua yang luas itu. Nanti akan saya sampaikan gua yang begitu luas. Dan kemudian dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh ke sana. Biasanya kalau kita tidur terlalu lama, punggung kita itu kan juga bisa apa istilahnya, bosok ya itu. Itu kan oleh Allah dibolak-balik. Jadi utuh, seger dan seterusnya. Itu diantara karomahnya mereka. Itu jawaban saya. Cukup? Kurang berapa menit dan 2 menit ya. Baik, saya kira cukup ya. Berarti Ashabul Kahfi masih lanjut. Masih banyak Ashabul Kahfi yang kita perlu bahas, keistimewaan, karamah, kemuliaan mereka, dan kemujizatan yang belum kita sentuh. Di antaranya seperti ayat 17 sama 18 tadi. Luar biasa Ashabul Kahfi. Tapi intinya ketika kita membahas Ashabul Kahfi, yang paling kita ambil pelajarannya adalah kuat mempertahankan akidah. Kuat mempertahankan akidah, siapapun yang dihadapi, termasuk penguasa yang dolim pun tetap berpegang kepada akidah, tetap berpegang kepada prinsip. Dimanapun hidup, masyarakat yang dolim, musyrik, kafir, bagaimanapun tetap memegang akidah. Gitu. Saya kira cukup. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang istiqomah. Di zaman-zaman kita yang penuh fitnah ini kita butuh istiqomah, mempertahankan akidah, terutama anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita adalah anak-anak yang saleh dan salehah, dan keluarga kita mudah-mudahan keluarga yang senantiasa diberi petunjuk oleh Allah,
menjadi sakinah mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan umur kita ini oleh Allah diistiqomahkan di dalam kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan juga negara kita tercinta Republik Indonesia ini adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Boleh tidak kalau saya mengatakan NKRI harga mati? Boleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.